Halo pemirsa, kembali lagi bersama dengan Akademi Ali Akam. Kita kembali melanjutkan pembahasan kita berkenaan pengantar Marxisme dan film, sesi yang ke-8, Hollywood dan kebijakan budaya. Ya, teman-teman, kalau kita memperhatikan tentang industri film, nah, di sini si penulis menyebut bahwa ada mitos yang beredar tentang dua model, yaitu kesannya bahwa seolah-olah industri-industri film seperti Bollywood di India, Hong Kong, dan juga Hollywood di Amerika itu sifatnya laissez-faire. Jadi membiarkan pasar bekerja, di pasar bebas begitu ya. Biarkan biar pasar menentukan potret persaingan dan produk-produk yang direalisasikan. Lalu ini berkontras dengan model industri film di Eropa yang disebut dirigisme, di mana di sini ada intervensi negara, misalnya lewat sensor, lewat pelatihan-pelatihan dari negara sendiri, lewat insentif tentang apa film yang mestinya ditampilkan. Jadi di sini lebih ada kontrol dari negara terhadap industri film. Tetapi bab di buku ini membantah bahwa penggambaran ini tepat. Jadi ini disebutnya sebagai mitos, khususnya mengenai apa yang terjadi di Hollywood. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana model industri film di Hollywood ya? Apakah memang laissez-faire atau sebetulnya ada juga intervensi negara? Apa hubungan Hollywood dengan Washington? Nah, ada 4 ujian kalau kita mau mengatakan bahwa Hollywood ini laissez-faire ya. Yang pertama adalah bagaimana dengan kesempatan untuk pemula. Ya, kalau misalnya memang betul-betul murni pasar bebas, tentu ya terbuka juga kesempatan untuk pemula meskipun akan lebih sulit ya, harus berkompetisi dengan yang lain. Tapi bisa mereka ikut berkompetisi. Nah, tetapi masalahnya si penulis bab ini menunjukkan, kita tidak akan membahas detailnya, tetapi untuk detailnya teman-teman bisa membaca sendiri bukunya, tetapi dia menunjukkan di sini bahwa ternyata di Hollywood itu ada juga peran negara untuk menjaga monopoli dan juga membatasi. Jadi ada keterbatasan ruang juga untuk produsen, film, pemula, dan lain-lain. Lalu, ujian yang kedua, kalau memang betul-betul laissez-faire diserahkan kepada pasar murni, apakah itu berarti dalam pembuatan Hollywood tidak ada campur tangan negara seperti lewat subsidi? Nah, kenyataannya, si penulis ini menunjukkan bahwa ada banyak bantuan negara sebetulnya yang diberikan untuk produksi film Hollywood. Itu mulai dari pengurangan pajak, mulai dari bahkan blokade jalan atau sungai ketika syuting film ya. Kemudian banyak bantuan polisi dan juga obligasi, hutang, lalu pembatasan pasar dan lain-lain. Di pembatasan pasar ini misalnya untuk impor dari film-film negara lain begitu. Jadi ada campur tangan negara di sini justru untuk membatasi pasar film yang beredar. Kemudian ketiga, ongkos produksi konsumsi. Kalau memang betul-betul laissez-faire diserahkan pada mekanisme pasar, maka hukumnya kan dibiarkan supaya ada keseimbangan supply demand. Kenyataannya si penulis ini menunjukkan bahwa kebanyakan investasi dalam produksi film ini gagal sebetulnya, ya, film Hollywood. Jadi ongkos produksinya tuh besar sekali dan ongkos dan pemasukan dari konsumsinya itu sulit sebetulnya untuk memenuhi atau ya membayar ongkos produksi itu, sehingga ya hanya korporasi-korporasi besar seperti Big Six yang kita sebut dalam sesi sebelumnya ya. Nah, sementara harga konsumsi film kan bisa dibilang rata-rata sama ya.
mau filmnya yang gagal atau yang untung. Nah, lalu bagaimana di sini keseimbangan supply and demand bekerja? Jadi kan ada isu lain yang bekerja di sini. Kemudian yang keempat, kalau memang pasar bebas, lalu bagaimana dengan keragaman tekstual ya? Maksudnya keragaman film yang beredar di pasaran. Nah, ternyata ada data yang menarik di sini yang penulis tunjukkan bahwa ternyata persentase impor film di Amerika itu justru terus menurun dari tahun 1960-an sampai sekarang. Jadi kalau buku ini kan terbit memang tahun 2005 ya, 15 tahun yang lalu. Tetapi kalau dibandingkan trennya dari 1960-an, itu justru impor film lebih banyak di zaman-zaman itu, 10%. Dibanding kalau di tahun 2000-an malah 0,75%. Jadi keragaman tekstual pun sebetulnya tidak berkembang lewat apa yang seringkali dipersepsi lewat pasar bebas ini, sebagai pasar bebas ini. Ya. Nah, disinilah maka si penulis ini menyimpulkan bahwa sebetulnya ada keterkaitan yang erat antara Washington dengan Hollywood. Ini bisa nampak dalam investasi besar-besaran negara dalam pelatihan lewat sekolah-sekolah film, komisi produksi, negosiasi diplomatik soal distribusi dan pengaturan penayangan. Kemudian juga ada sensor pemerintah, ada proteksi hak cipta sebagai layanan untuk kapital. Jadi dengan copyright itu kan sebetulnya negara melayani kapital-kapital industrial produsen film supaya akumulasinya dijamin lancar begitu, dan mereka siap untuk menindak siapa yang melanggar ini. Lalu juga ada pembatasan-pembatasan di pasar untuk menunjang dominasi kapitalis monopoli, ya, supaya yang 6 itu tetap mendominasi. Kemudian dengan orientasi ekspor, seperti tadi kita lihat, persentase impor justru dari tahun ke tahun semakin menurun. Dan juga yang terakhir adalah lewat bagaimana keamerikaan itu diekspor ke negara-negara lain. Jadi ada kaitan yang sangat erat di sini. Juga kebangsaan Amerika, keamerikaan, lalu ideologi kenikmatan yang mengejar hedonisme, kesenang-senangan, pesta pora, pola hidup konsumtif. Nah, ini yang diekspor besar-besaran ke seluruh dunia. Maka tidak heran kalau kita melihat film-film Hollywood, kita sering kali ya disuguhkan dengan, misalnya kalau film-film perang itu lalu mengagung-agungkan kebangsaan Amerika atau kehebatan militer Amerika, ya, atau juga mengidealkan gaya-gaya hidup di Amerika, begitu, kebebasan dan lain sebagainya. Ya, teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like, follow, komen, add, dan share akun-akun media sosial kami, ada YouTube, Instagram, dan juga Facebook. Sampai berjumpa di video selanjutnya.